Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Anissa Pratiwi, SEMAK, selaku dosen pada mata kuliah Bank dan Akuntansi Perbankan, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, keselamatan, kesehatan, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita tetap serahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai manajemen jasa perbankan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 1, yaitu ada Nurbaiti, Siti Ismayanti, Disini, Atika, Fatin Febrianti selaku moderator, dan Anastasia. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Nurbaiti. Kepadanya di Baik, terima kasih kepada materi pertama yaitu tentang jasa-jasa perbankan. Apa sih yang dimaksud dengan jasa-jasa perbankan itu? Jadi, jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik. Dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan dari bank. Itu kembali ke moderator. Baik, terima kasih Nurbaiti. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Anastasia, kepadanya di. Baik, terima kasih kepada Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jasa perbankan. Apa sih yang termasuk jenis-jenis jasa perbankan ini? Nah, di sini yang pertama ada clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga ataupun surat dagang suatu peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ataupun pihak lain yang mendukung. Nah, clearing sendiri merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyertakan yang akan dikliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek yang berasal dari daerah kita. Peserta clearing juga merupakan bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, ataupun ke luar negeri. Dana setoran transfer dapat terdiri atas uang tunai, simpanan giro, tabungan, deposito, berjangka dan setoran clearing ataupun warkat clearing. Misalnya, cek atau bilet giro bank lain. Dalam hal dana yang disetorkan untuk ditransfer dalam bentuk warkat clearing, transfer dilaksanakan setelah dalam clearing warkat yang bersangkutan dinyatakan aktif atau dananya aktif. Yang ketiga ada inkaso. Nah, inkaso sendiri merupakan jasa bank atau untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso ini. Warkat-warkat yang dapat ditagihkan melalui inkaso misalnya cek, bilet giro, wesel, dan dividen. Yang keempat ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabah. Yang kelima ada bank garansi.
Bank garansi ini merupakan jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban. Apabila pada kemudian hari pihak terjamin ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian, bank mengeluarkan bank garansi dengan tujuan agar nasabah ini dapat menyelesaikan suatu transaksinya. Dan yang keenam ada payment point. Payment point ini atau rekening titipan merupakan dana pembayaran dari masyarakat yang dikumpulkan untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu. Biasanya berasal dari penjualan jasa suatu badan ataupun perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank secara periodik. Misalnya pembayaran listrik pada PLN, rekening 18 telepon untuk PT Telkom, pembayaran PBB untuk kantor kas negara, dan uang sumbangan perkuliahan untuk suatu perguruan tinggi. Yang ketujuh ada credit card. Credit card atau kartu kredit ini merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai ataupun cek. Kartu kredit ini merupakan instrumen untuk melakukan pembayaran di toko, restoran, hotel, dan pihak-pihak lainnya yang menjalin hubungan dengan bank penerbit kartu kredit. Dapat juga diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan bank dengan cara menerbitkan kartu kredit. Artinya pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran kepada pihak tertentu dengan menggunakan kartu kredit sampai batas jumlah ataupun pagu atau limit kredit tertentu. 8. Traveler check. Warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas, dapat dituangkan di mana saja dan kapan saja. Traveler check ini diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kepentingan mereka yang melakukan perjalanan jauh, karena sifatnya yang dapat dituangkan di mana saja dan kapan saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh akan lebih aman membawa traveler check ini dibanding dengan jika membawa uang yang banyak. Selanjutnya ada Automated Teller Machine atau ATM. ATM ini merupakan fasilitas yang disediakan bank dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, khususnya kepada nasabah tabungan. ATM ini disediakan pihak bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah penabung pada saat mereka melakukan penarikan tunai. Bagi nasabah yang menghendaki penarikan tabungan melalui ATM, bank menyediakan kartu yang mengandung suatu prosesor atau chips untuk menyimpan data identitas dan tabungan nasabah pada kartu. Untuk penggantian biaya kartu tersebut, bank akan membebani nasabah yang besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada surat berharga. Surat berharga ini merupakan surat berharga pasar uang atau SPBU, yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia ataupun lembaga keuangan yang dipilih oleh Bank Indonesia. Nah, surat berharga ini demikian merupakan dana bagi bank. Nah, artinya dapat saja bank menjual surat berharga yang dimilikinya pada Bank Indonesia ataupun lembaga keuangan lain jika bank yang bersangkutan memerlukan alat itu. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai apa keuntungan dalam jasa perbankan itu. Terdapat 5 macam keuntungan dalam jasa perbankan, yaitu keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu, ada lagi keuntungan yang dapat diperoleh perbankan, yaitu melalui 5 cara. Yang pertama ada biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Kemudian yang kedua ada biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen
milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkaso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga ada biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian yang keempat ada biaya provinsi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Dan yang terakhir, biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Baik, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.